Oke, selamat datang kembali di FA Barus Channel. Nah, kali ini saya mau berbagi bagaimana merawat burung bakalan dari baru datang, baru dibeli sampai nanti menjadi jinak dan akhirnya bunyi. Nah, biasanya yang saya lakukan pertama kali ketika mendatangkan burung bakalan, saya menempatkannya di kandang sendiri ya, di kandang terpisah. Bisa di kandang gantung, di kandang duduk, atau di kandang apiari, terserah yang mana yang Anda punya. Nah, nantinya ini juga berkaitan dengan ini ya, karakternya ya, karakter burung ini ya, nanti saya jelaskan. Nah, langkah selanjutnya saya tempatkan kandang itu tadi di tempat yang ramai, yang sering dilalui oleh keluarga, oleh teman, oleh siapa saja begitu ya, sehingga nanti si burung ini mulai terbiasa dengan manusia. Nah, kemudian saya memandikannya, rajin memandikannya. Metode ini bisa banyak cara ya, bisa di spray, disemprot saja begitu, bisa juga dipegang burung tubuhnya kemudian dikucuri, bisa juga disemprot pakai selang. Nah, ini pakai ini ya, pakai airnya tekanannya rendah ya, supaya si burung tubuhnya tidak kaget, tidak takut begitu. Nah, yang paling penting sering berinteraksi, sering menggodanya. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena ini yang bisa menentukan cepat atau lambatnya nantinya si burung tubuh ini jinak. Maka sempatkan waktu untuk berinteraksi dengan si burung tubuh ini. Nah, kemudian seperti biasa menjemurnya juga sangat penting. Nah, kemudian langkah berikut mulai mengajarinya makan fur ya. Ini metode ini ya sangat gampang sebenarnya. Pertama, ambil pisang, kemudian dipotong kecil-kecil, potong dadu begitu ya. Nah, setelah itu ditaburi pakai fur yang Anda punya. Nah, ditaburi di pisangnya atau bisa di potongan pisang yang dadu itu tadi, kemudian dimasukkan ke cepuk, nanti dia akan makan sendiri. Nah, selama proses ini tadi, sejak awal itu, sejak si burung tuh datang, nah saya lakukan itu terapi lapar. Nah, jadi waktu burung tuh datang, di cepuknya itu hanya saya siapkan sedikit pisang atau sepotong, separuh bagian pisang itu saya masukkan ke dalam, tidak banyak atau lebih sedikit juga oke. Nah, karena posisinya kan itu belum ngepur ya, biasanya saya hanya taruhkan pisang cuma sedikit. Nah, kemudian setiap kali saya sempat, saya mengambil sepotong pisang begitu, saya dekatkan ke mulutnya. Biasanya sih dia tidak mau, tapi karena sudah kita biasakan dia lapar, terapi lapar itu tadi, kemungkinan maunya akan besar. Jadi lambat laun dia pasti mau makan, ngambil dari tangan. Nah, kalau dia nantinya sudah ngepur, jadi di cepuknya itu hanya saya siapkan sedikit saja fur untuk makannya. Selebihnya saya setiap kali sempat saya kasih dari tangan. Nah, selain itu nanti terapi ini juga ya, terapi makan jangkrik. Nah, ini juga mudah caranya. Jangkrik itu diambil terus agak dibelah sedikit begitu ya, sampai cairannya si jangkrik itu keluar. Kemudian nanti diloloskan ke mulut ke paruhnya si tubuh ini. Nah, lambat laun dia bakalan mau makan jangkrik sendiri. Nah, itu metode yang saya lakukan. Nah, yang paling utama itu tadi ini ya, sempatkan waktu sering berinteraksi dengan si burung tubuh ini tadi. Nah, ada juga metode lain, ini tergantung ini ya, karakter ya. Karena saya pernah mengalami ada burung tubuh ini, dia itu sangat liar sekali. Akhirnya saya memotong ekornya, bulu ekornya dan bulu sayapnya semuanya. Nah, karena
lukanya banyak karena saking liarnya begitu. Akhirnya saya potong semua bulu sayapnya, bulu ekornya. Nah, kalau dia tidak terlalu liar, tidak perlu lah ya. Nah, biarkan saja begitu. Hanya memang selama proses penjinakan pasti banyak lukanya. Nah, kalau sudah luka seperti itu, cepat-cepat kita obati pakai diolesi ya, diolesi betadine begitu, atau pakai air rendaman sirih juga bisa. Nanti lukanya cepat kering, cepat sembuh. Oke. Nah, ini kan tujuannya tadi menjinakkan ya, menjinakkan dalam artian bukan lulut ya, karena tubuh bakalan ini hampir mustahil ya bisa lulut. Nah, tujuan penjinakan ini dalam artian membuat dia tidak takut lagi dengan manusia, membuat dia nyaman seperti itu, sehingga nantinya dia mau bunyi. Nah, ada lagi, kalau tujuan Anda supaya dia cepat bunyi, ini metode ini tadi tidak bisa dilakukan. Justru pakai metode sebaliknya, yaitu ketika burung bakalan baru kita ambil, kita beli begitu, justru ditempatkan di tempat yang sangat sepi dan agak tinggi, khususnya ini ya, di pohon, digantung di pohon begitu kandangnya ya. Nah, kalau dia ditempatkan di situ, dia nantinya cepat bunyi. Hanya kelemahannya dia itu tidak bisa didekati. Setiap kali kita mendekati dia akan sangat liar dan ya luka juga. Nah, jadi dia hanya mau bunyi kalau tidak ada siapa yang lihat begitu, tidak terganggu begitu, seperti di alam dia. Nah, kita pada umumnya kan pingin burung tuh itu jinak dan bunyi begitu ya. Nah, makanya metode itu tadi yang saya lakukan, yang saya jelaskan barusan. Nah, bagaimana kalau sudah menerapkan metode ini tapi tidak juga jinak begitu ya? Nah, metode ini tadi dan metode lain-lain itu tidak serta-merta sukses begitu ya. Jadi kita harus tetap mempertahankan karakter burung tuh itu. Nah, karakter ini bisa dipengaruhi oleh usia tentunya ya. Bisa juga oleh mungkin cara nangkapnya, mungkin trauma begitu ya. Ini sangat mempengaruhi proses penjinakannya. Jadi saya pernah begitu. Ini burung tuh ini sudah saya lakukan banyak metode, ternyata dia sangat liar, tetap liar. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan? Nah, awalnya memang dia di kandang gantung ya. Akhirnya saya pindahkan ke kandang duduk. Nah, di kandang duduk itu dia jauh lebih tenang. Dan tidak lama kemudian dia sudah sangat nyaman meskipun kita dekati dan akhirnya bunyi. Jadi yang saya mau katakan, metode-metode itu tidak serta-merta sukses ke setiap burung ya. Bisa di burung A dia bisa berlaku, di burung B mungkin gagal begitu. Jadi kita harus memperhatikan karakter si burung itu. Nah, kalau pakannya saya kasih pakan ini ya, pakan lele dan furbeo. Nah, jadi kombinasinya seperempat pakan lele itu ukuran min 3, 3/4-nya itu ini furbeo kristal beo itu ya, yang rasa pisang itu yang saya kasihkan makan, dan itu terbukti sangat bagus ya untuk si itu ya, membuat dia kebutuhan gizinya tercukupi. Jadi perhatikan karakternya ya. Oke deh, sampai ketemu lagi. Bye bye.